Betul yang mulia. Ya. Lahir di Ciamis 30 Juni tahun 68, betul? Betul yang mulia. Agama? Awalnya Islam, saya sekarang jadi Kristen Protestan yang mulia. Agama. Salam sadar, semoga bangsa Indonesia pada cadar. Saya rindu untuk terus bisa berbagi tentang kebenaran, karena kebenaran itu memang sesuatu yang sulit sekali untuk bisa keluar ke permukaan. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Iblis menguasai dunia ini. Makanya yang namanya yang benar itu susah sekali, ya. Coba lihat sidang di pengadilan. Biar sidang sampai berbulan-bulan, tetap saja yang namanya kebenaran itu susah terungkap. Walaupun hadirkan saksi ahli, saksi-saksi, ya segala macam saksi. Tetap aja kebenaran itu sulit sekali. Akhirnya nanti hakim yang memutuskan. Kalau hakimnya punya hati nurani, maka kebenaran itu bisa bisa berpihak kepada yang benar. Tapi kalau hakimnya juga tidak adil, maka hancur. Ya, semua keputusan-keputusan itu adalah keputusan rekayasa. Nah, pada kesempatan ini saya kembali ingin memberikan kesaksian. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bersuara supaya eh, kita memiliki kepolisian, ya. Di semua negara memiliki kepolisian, tapi negara yang kita cintai, Indonesia, eee, menjalankan keputusan ini yang menjadi tanda tanya. Dan inilah yang saya akan suarakan, ya, supaya ini sebagai bukti cinta kepada kepolisian, supaya ke depannya polisi bisa menjadi polisi yang benar, ya. Jangan polisi sudah digaji oleh rakyat, kita bayar pajak loh, ya. Saya berharap suara ini, Kapolri bisa dengar dan juga Bapak Presiden Joko Widodo bisa dengar. Karena apa? Karena, ini langsung menimpa kepada saya, sesuatu yang saya alami secara langsung. Jadi saya tidak mewakili orang lain, tapi ini terjadi langsung kepada saya. Makanya saya perlu sampaikan supaya supaya tahu, ya, jalan ceritanya dan apa yang dilakukan oleh, eee, polisi, Jawa Barat, ya, bagian, kriminal khusus, Krimsus, ya. Oke, dan, saya live dan saya berharap biarlah masyarakat yang menjadi hakim, ya, dan bantu viralkan, bersuara, supaya kepolisian yang kita cintai, negara Indonesia, mereka adalah alat untuk mengungkapkan kebenaran, yang salah-salah, ya, bukan yang benar disalahkan, bukan yang benar dipenjara, tapi yang salah malah aman. Nah, ini karena apa? Karena ada keberpihakan dari polisi kepada mayoritas, ya, kepada agama Islam. Jadi, di Indonesia yang namanya minoritas, kekristenan itu selalu jadi korban. Sudah berapa banyak, ya, orang hamba Tuhan atau apologet Kristen yang ditangkap, ya, yang saat ini juga seperti MKC sudah, divonis 8 tahun. Nah, saya perlu bersuara supaya apa? Supaya ini semuanya menjadi clear, ya. Tolong juga teman-teman pengacara, ya, bersuaralah. Kalian jangan pernah merasa, "Oh, ini tidak ada kaitan dengan kami," ya. Pengacara-pengacara yang Kristen, satu waktu nanti Anda juga berhadapan dengan Tuhan, ya. Anda sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kalian tidak berbicara, ya. Harus berbicara supaya semua tahu. Jadi jangan ada lagi hal-hal yang, membuat citra kepolisian itu menjadi hancur di negara yang kita cintai, oke? Dan bagi teman-teman yang mau bergabung, link-nya kami taruh di apa namanya, di layar deskripsi, ya, silakan. Oke, pada malam hari ini saya akan cerita lebih jelas, ya, nanti teman-teman, bisa, menjadi hakim, ya, orang masyarakat bisa menjadi hakim. Nah, eee, pada waktu bulan April lalu, tahun lalu, ya, saya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang, ya, dengan senjata, senjata lengkap. Dan saya benar-benar kaget, karena saya tahu proses hukum itu berjalan, kalau berjalan dengan normal, itu sebelum saya dibuat sport jantung kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu. Ini tidak sama sekali, ya. Makanya saya mengajukan proses pra-peradilan, karena, pengacara saya dan saya pun tahu bahwa itu cara yang tidak benar. Itu mengkriminalisasi orang Kristen hamba Tuhan, ya. Dan ini sungguh sangat cara-cara yang keji, ya. Dan kemudian saya, dibawa ke Polda, dan apa yang terjadi? Saya langsung ditahan, ya. Saya bertanya kepada Polda pada waktu itu, oknum-oknum penyidik pada waktu itu.
Saya bilang, "Kenapa ini sesuatu yang dipaksakan?" Pada waktu itu saya masih fokus dengan, format formalnya, ya, artinya harus ada surat panggilan dulu, diminta keterangan dulu, sebagai saksi dulu, terus kemudian gelar perkara, hadirkan dulu saksi ahli, baru kemudian ditetapkan seseorang itu bersalah atau tidak, ya. Tapi ini sama sekali tidak ada. Tidak ada gelar perkara, tidak ada panggilan pertama, ya, polisi tiba-tiba langsung mengepung dan menangkap saya. Nah, ternyata teman-teman, jalan ceritanya itu, ya, bahwa ada satu konten atau satu channel YouTube yang namanya channel Bumi Islam. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik, saya jelaskan ya. Channel Bumi Islam. Dia mengupload YouTube, mengupload video. Video itu isinya seorang yang bernama Aman Suherman. Nah, Aman Suherman itu bersaksi di gereja. Bersaksi di gereja, ya. Itu tidak ada yang suruh, Aman Suherman tidak pernah menyuruh itu untuk diupload di YouTube. Tapi tiba-tiba Bumi Islam ini karena dengan tujuan yang licik, yang jahat, dia videokan, ya, entah bagaimana sampai di tangan channel Bumi Islam ini. Terus kemudian begitu dia videokan di YouTube kesaksian Aman Suherman, maka kelompok yang sumbu pendek ini, MUI Jawa Barat ini panas, ya, panas. Karena apa? Karena merasa kata-kata yang disampaikan Aman Suherman itu kata-kata penistaan, ya. Karena kekuatan mereka cuma di situ, sedikit-sedikit penistaan. Padahal Aman Suherman cuma bilang, "Saya akan mengobok-ngobok Muslim Sunda." Ya, saya tidak membela Aman Suherman. Terlepas apapun, saya cuma mau menceritakan jalan ceritanya, ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, Aman Suherman ini tidak melakukan penistaan. Kenapa? Karena sebelum kata-kata obok-obok itu sudah pernah jadi lagu. Waktu dulu kalau teman-teman masih ingat tahun-tahun 90-an ada penyanyi cilik waktu itu namanya Joshua, dia nyanyi lagu diobok-obok, diobok-obok. Kan itu hal yang biasa, ya. Itu kan bahasa yang umum. Pengertiannya apa? Kan bukan berarti diobok-obok itu dipukul atau dihancurkan. Itulah penyampaian di dalam videonya yang mereka upload oleh saudara Aman Suherman. Dan kemudian tiba-tiba kaum MUI Jawa Barat panas, marah, merasa ternista, ya, merasa ternista. Saya nggak tahu hati mereka ini ada Tuhan atau enggak. Ya, boleh dong saya bertanya? Boleh dong, ya. Ada Tuhan atau enggak? Kalau ada Tuhan kenapa sih sedikit-sedikit kok emosi kayak begitu? Padahal cuma dibilang diobok-obok. Aman Suherman langsung dicari kemana-mana. Ya, mereka menggunakan kepolisian untuk tangkap Aman Suherman. Pada waktu itu Aman Suherman karena ketakutan dia mau lari ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Dan kemudian dia naik bis, pada waktu turun di stasiun bis, langsung di situ dia ditangkap sama polisi. Nah, yang menjadi masalah ini kan videonya channel Bumi Islam. Terus kemudian si Aman Suherman dipanggil, diperiksa. Ya saya nggak tahu mereka punya jalan pemeriksaan seperti apa. Ucluk-ucluk, Yusuf Manubulu yang ditangkap. Ya, Aman Suherman itu ditangkap tanggal 7. Karena sesuai dengan laporan dari Badrul Munir, ya. Badrul Munir itu salah satu pengurus MUI di Jawa Barat. Dia yang melaporkan itu. Nah, Aman Suherman ditangkap tanggal 7. Kemudian entah rekayasa bagaimana si Ahmad Wiyagu, si Kapolda ini, akhirnya kok muncullah Yusuf Manubulu yang dikambing hitamkan, dijadikan sebagai tersangka. Itulah kemudian tanggal 10 itu kenapa Aman Suherman dulu ditangkap, karena videonya itu yang berbicara di situ adalah Aman Suherman, ya. Yang upload itu adalah channel Bumi Islam. Coba, nanti teman-teman sendirilah yang menilai betapa jahatnya ini Kapolda Jawa Barat ini, ya. Saya tidak tahu apakah dia pernah sekolah, pernah belajar, tapi kok aneh ya, bintang 2 kok punya cara kerja kayak begini. Ya, artinya dengan begitu mudah orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu channel Bumi Islam loh, yang upload video itu. Kok larinya ke Yusuf Manubulu? Coba kalian bisa nilai sendirilah, bisa hakimi sendiri, teman-teman masyarakat, ya. Nah, yang saya anehnya seperti para pemimpin-pemimpin agama ini. Makanya boleh dong saya bertanya, apakah mereka ini punya Tuhan atau enggak? Kok bisa direkayasa kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Amit-amit deh kalau saya lihat ini, ya. Kenapa saya bicara begini?
Sekali lagi, saya mencintai kepolisian. Jangan sampai kepolisian ini dimanfaatkan sedikit-sedikit menjadi alat, menjadi algojo untuk menangkap, memenjarakan kaum minoritas. Jangan begitu. Kita ini punya hak yang sama. Kami ini sama-sama warga negara Indonesia. Ya, kita punya hak yang sama. Katanya Indonesia negara hukum. Makanya saya tulis, ini tanggung jawab siapa? Oke? Ini tanggung jawab siapa, teman-teman? Tanggung jawab Kapolri kah? Atau tanggung jawab Presiden Joko Widodo? Ya, ini tanggung jawab siapa? Teman-teman tolong kasih komentar. Siapa yang bertanggung jawab kalau polisi semena-mena kayak begini? Orang yang tidak bersalah ditangkap loh. Berapa banyak air mata keluarga saya, istri, anak saya, ya, secara tiba-tiba orang yang mereka sayangi kok dibawa ke tempat yang sangat sangat tidak manusiawi gitu. Kalau saya bersalah, saya rela di penjara. Tapi kalau rekayasa begini, kapan kepolisian, ya khususnya Jawa Barat ini bisa maju? Kapan kepolisian Indonesia? Kan sebelumnya itu terjadi juga kasusnya Sambo. Coba lihat, sudah jelas-jelas Sambo yang tembak, terus kemudian muncullah rekayasa seolah-olah siapa? Si Joshua melakukan pelecehan. Nah kasus yang begini tidak boleh lagi terjadi. Makanya Kapolri harus bertanggung jawab nih. Dan saya minta Presiden Joko Widodo, saya sangat salut dengan Presiden Joko Widodo. Di dalam pemerintahan beliau, Indonesia sedikit mengalami kemajuan. Ya, sedikit mengalami kemajuan. Mulai terasa ada perubahan. Tapi kalau penegak hukum, institusi kepolisian, institusi negara yang bertugas untuk mengedepankan kebenaran, artinya yang salah harus dihukum. Tapi kalau petugasnya yang melakukan kesalahan, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus ya mengambil sikap, mengambil langkah. Saya bersuara ini karena saya sayang Polri. Saya mau Indonesia ke depannya lebih maju. Jangan diskriminasi. Ya, karena kami kaum minoritas, terus kemudian seenaknya saja jadi korban. Ya, tolong dicek Kapolri, Bapak Listio Sigit, ya. Pada waktu itu saya juga sempat terhubung, saya sudah tulis surat pada waktu itu, tulis WA, ya bahwa proses hukum yang saya alami ini tidak wajar. Tapi jawab Kapolri pada waktu itu apa? Iya lagi dimediasi. Mediasi apa? Omong kosong. Mediasi dengan orang-orang yang hatinya jahat, dengan kelompok-kelompok yang licik begini, tidak bisa dimediasi. Karena di hati mereka itu sangat jahat. Mereka itu ingin supaya kelompok minoritas itu semuanya mengalami siksaan. Dengan tujuan apa? Supaya kekristenan tidak boleh berkembang di Indonesia. Suara Injil tidak boleh sampai, ya. Karena dalam video-video itu saya banyak sekali mengupload orang muslim yang percaya Tuhan Yesus. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu hal yang menimbulkan kemarahan buat mereka. Nah, makanya saya bersuara nih. Ya. Saya bersuara. Ini apakah Listio Sigit yang mundur atau si Ahmad Wiyagus yang harus dipecat? Ini tindakan kejahatan loh. Ya. Dia kepolisian, tapi dia sebagai penjahat. Ya. Saya perlu kemarin saya sudah pertunjukkan sedikit dan saya akan perlihatkan sedikit ya. Ini surat pra peradilan ya. Ini ada lambang nih, teman-teman ya. Ini lambang pengadilan nih. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ini di atas ini ada nama saya nih. Ya, Yusuf Manubulu. Oke, jelas ya, teman-teman? Yusuf Manubulu. Oke. Nah, saya perlihatkan halaman selanjutnya bahwa yang mengupload ini adalah channel Bumi Islam. Saya tidak ada masalah sama sekali, malah dijadikan sebagai tersangka. Saya dikriminal loh. Bayangkan lembaga yang paling terkemuka, institusi yang paling terkemuka untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, tapi kok bisa jadi alatnya kejahatan. Saya akan perlihatkan teman-teman ya. Nah, ini. Mereka tidak menyangka kalau saya nanti akan bahas ini ya. Bentar ya, teman-teman. Mereka pikir polisi-polisi itu, mereka pikir sudah aman mereka nih. Ini. Ya, kelihatan nggak ya? Bumi Islam, kelihatan? Ya, itu ya teman-teman ya. Channel YouTube akun Bumi Islam. Ya. Channel Bumi Islam yang upload, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap. Luar biasa kejahatan. Ya, kejahatan yang dilakukan. Kalau orang biasa yang melakukan kejahatan,
masih bisa dianggap dimengerti. Ini kepolisian loh, institusi yang menegakkan kebenaran. Masa cara kerja kayak begini? Ya, saya bersuara terus ini supaya Kapolri ada tindakan, ya, ada tindakan. Apakah mundur? Karena dia harus bertanggung jawab. Kapolda itu kan diangkat oleh Kapolri. Dia harus bertanggung jawab. Orang macam apa yang diangkat ini? Ya, ataukah Ahmad Wiyagus, Kapolda Jawa Barat dipecat? Saya tidak minta muluk-muluk. Seharusnya saya minta Ahmad Wiyagus ini harus dihukum juga. Karena dia mengorbankan orang lain loh. Beda sekali Indonesia dengan luar negeri. Saya kesaksian sedikit ya. Saya punya teman yang hidup di luar negeri. Pada waktu itu namanya cuma salah dicatat saja. Dia punya anak 3. Tapi dimasukkan imigrasi hanya 2. Imigrasi pada waktu itu teman saya cuma bertanya, "Kenapa ya, kok anak saya 3 tapi dicatat di data kependudukan kok cuma 2?" Karena imigrasi merasa bersalah. Karena, negara di mana teman saya berada ini luar biasa ya, keadilan, menjalankan proses hukum, itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena didasari dengan, kekristenan, ya, mayoritas di sini. Makanya hukum kalau didasari dengan kebenaran, semua itu berjalan baik. Imigrasi langsung meminta nomor rekening kepada teman saya, "Kasih nomor rekening kalian." Karena apa? Karena mereka bersalah. Padahal cuma salah catat loh, cuma salah catat. Kalau di Indonesia, wah sudah nanti kita perbaiki. Ini imigrasi langsung minta nomor rekening, ditransfer berapa? 550 juta. Imigrasi merasa bersalah loh, padahal cuma salah masukin nama. Saya di kelurahan di Indonesia, sudah salah masukin nama, salah masukin agama, mereka tulis, ya. Saya punya cucu saja ditulis di situ agama Islam. Loh kok aneh kalian ini? Itulah Indonesia. Makanya kita yang mencintai Indonesia, kita harus bersuara. Kalau tidak, sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju-maju, teman-teman. Ya, Pak Jokowi sudah berjuang sekuat tenaga supaya ada perbaikan. Ayo kita semua bersuara supaya yang tidak benar itu menjadi sorotan. Ya, yang tidak benar itu harus kita memberikan suara supaya mereka itu paling tidak mereka berhenti. Ya, tapi kalau mereka punya rasa malu, punya rasa tanggung jawab, mundur. Apalagi sebetulnya sangat wajar kalau orang yang bersalah itu harusnya dihukum. Ya, dia mengorbankan, merusak nama baik saya, dan membuat saya harus menderita, ditahan selama 6 bulan lebih. Ya, saya punya anak nangis, istri nangis. Saya orang yang mereka kasihi dipisahkan, terus menjalani sidang berkali-kali, seperti kayak seorang penjahat gitu loh. Diborgol, naik mobil puluhan orang dengan apa namanya tidak ada pendingin, tidak ada AC. Ya, kalau kita sudah dibawa ke pengadilan itu untuk disidang, waduh panasnya luar biasa. Tapi itulah yang kami alami, ya. Jadi tolong teman-teman kasih tanggapan ya. Ini satu hal yang sangat fatal. Ya, kepolisian adalah lembaga yang paling terhormat dan itu menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat karena disitulah ditegakkannya keadilan. Disitulah ditegakkannya kebenaran. Tapi bayangkan seorang Kapolda ya bertindak dengan begitu jahat yang mengupload video channel Bumi Islam loh. Sampai sekarang nggak ditangkap. Kok malah Yusuf Manubulu yang dipenjarakan? Kenapa? Di sini kelihatan. Polisi-polisi ini membela mayoritas. Itu Bumi Islam, channel Bumi Islam. Makanya direkayasa. Ya. Cari jalan supaya Yusuf Manubulu, karena mereka memang benci sama saya ini. MUI yang terjadi kemarin. Ya. Yang melakukan ini MUI Jawa Barat. Nah, makanya jangan heran Muhammad KC itu ditangkap itu sampai 8 tahun. Beda banget kan dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni 5 bulan dan tidak dikenakan penistaan agama loh. Semua pasal itu semua direkayasa, diatur sesuka mereka, sesuka ini pesanan. Nah, ada lagi satu kejadian yang saya perlu sampaikan teman-teman ya. Waktu saya di dalam, waktu kita ikuti pra-peradilan, ya, kita ikuti pra-peradilan, terus kemudian apa yang terjadi? Hakim pada waktu itu kelihatannya membenarkan kami dan merasa kasus ini artinya tidak pada tempatnya, ya, dari perjalanan prosesnya itu tidak normal. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Pada waktu itu penyidik mengancam sama saya. Dia bilang begini, ya, sudah diproses, ya silakan aja kalau mau melawan polisi. Nanti kalau misalnya dinyatakan bebas sama pengadilan, nanti baru keluar dari Polda ini langsung ditangkap lagi. Coba lihat.
Ini jahat sekali loh di polisi-polisi ini. Ya, saya nggak usah sebutin namanya, karena dia, saya tahu dia cuma cecere, makanya saya bilang ini permainan tingkat tingkat tinggi, ini pangkat-pangkat jenderal ini yang seharusnya ini. Kapoldanya yang bertanggung jawab ini. Kapolda yang harus dipecat. Kalau perlu juga dia dihukum, biar dia rasakan bagaimana, sakitnya. Kalau dia memang benar-benar jahat, berbuat salah, berbuat kriminal ini, mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Kalau Yusuf Manubulu, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang rohaniawan, ya, paling tidak saya bersuara, ya. Tapi kalau Kapolri, presiden mau tutup telinga, nanti Tuhan saya yang akan bicara. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, ya. Nanti dia yang akan berurusan dengan kalian. Dan saya berharap ke depannya kita bisa melihat di negara yang kita cintai ini, terutama institusi kepolisian bisa ada warna baru, ya, ada tampilan-tampilan yang memang benar-benar seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, berhentilah dengan cara-cara yang penting pesanan, ya lakukan untuk diskriminasi, membela yang mayoritas, ya, terus mengenakan hal-hal sesuai karena mereka pikir yang penting sudah ditangkap, ya, yang penting sudah ditangkap. Terus kemudian mereka pikir mereka sudah aman. Nggak bisa begitu, Bos. Indonesia ini negara demokrasi, ya. Persamaan hak di mata hukum. If everyone equal before the law. Ya, setiap orang sama di mata hukum. Indonesia negara hukum. Hukum apa yang dijalankan ini? Hukum agama? Ya, atau hukum rimba? Terus coba kalian renungkan teman-teman, bagaimana jahatnya. Mereka bilang kalau ini proses peradilan itu dimenangkan oleh Yusuf Manubulu, nanti begitu keluar dari Polda langsung ditangkap lagi. Nah, ada lagi satu yang menarik yang saya perlu sampaikan. Ada satu polisi Kristen, ya, dia punya pangkat juga cukup tinggi. Dia bilang begini, waktu itu pengacara, teman-teman pengacara yang menangani kasus saya, mereka bilang begini, ngelapor kepada polisi, ya, dia tugasnya di Propam, di Mabes di Jakarta. Jadi teman-teman pengacara ini karena tahu dia orang Kristen, mereka berdiskusi. Mereka laporkan bahwa kita sekarang ini sedang pra-peradilan. Nah, polisi ini pun tidak setuju. Polisi ini pun tahu bahwa cara polisi Polda Jawa Barat ini tidak benar. Cuma memang terpisah daerahnya, jadi masing-masing punya wilayah. Nah, pada waktu teman-teman pengacara menceritakan kepada Polda, kepada polisi di Propam yang orang Kristen ini, bahwa kami sedang mengadakan menjalankan pra-peradilan. Dan kelihatannya, menurut teman-teman pengacara, kelihatannya kita akan menang. Tapi, kata pengacara kami, tapi polisi Jawa Barat sudah mengeluarkan pernyataan, nanti Yusuf Manubulu kalau keluar, nanti bisa aja langsung ditangkap lagi. Coba. Jadi apa polisi Propam yang Kristen ini jawab? Kalau mereka sampai lakukan begitu, ya berkelahi aja, adu fisik aja. Ya, pukul aja polisi-polisi itu biar mereka malu sekalian. Coba. Polisi yang Propam itu sampai gregetan loh, tapi dia juga tidak bisa intervensi kepada Polda Jawa Barat. Yang bisa intervensi ini Kapolri, makanya di judul itu saya tulis, ya, Kapolri harus mundur atau si Ahmad Wiyagus ini dipecat. Ini tindakan kejahatan ini teman-teman. Gitu, ya. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau bergabung supaya ini sudah beberapa orang yang masuk tapi terkeluar lagi, mungkin karena jaringan ya. Ya, mungkin karena jaringan. Silakan kalau ada yang mau bergabung. Ya. Jadi, teman-teman, begitulah, miris sekali ya, miris sekali apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Bagaimana penegak-penegak hukum yang seharusnya berdiri atas kebenaran, tapi justru mereka menjalankan yang tidak benar, ya. Mereka menjalankan yang tidak benar, ya. Nanti saya akan terus bersuara sampai mendapatkan tanggapan dari negara, ya, mendapatkan tanggapan dari Kapolri, atau syukur-syukur Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Kapolri kan bawahan, institusi kepolisian kan di bawah presiden. Ya, sampai memberikan tanggapan. Jadi teman-teman juga doakan dan bantu untuk viralkan. Supaya apa? Supaya yang namanya kejahatan itu, ya, terutama di kepolisian yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan ini, jangan lagi ada oknum-oknum, apalagi pejabat yang berpendidikan, yang pangkat tinggi melakukan hal-hal yang jahat. Ya, memang tidak semua Polri seperti itu, tidak semua teman-teman.
Saya punya teman-teman juga Polri ada. Saya punya keluarga juga ada yang Polri, ya, yang pangkat juga lumayan. Tapi kita mengesampingkan hal-hal itu, ya, karena kita tidak mau buat sesama Polri itu jadi berantem, ya. Kalau saya istilahnya mau mencari dukungan atau mau cari ini dari TNI Angkatan Darat pun saya juga punya teman, punya keluarga juga, ya. Tapi kita tidak mau, ya kita mau semua itu berdiri pada posisinya yang benar, ya. Jadi kalau bagi saya yang salah itu saja yang ini. Tolong ya, supaya terjadi perbaikan. Apa yang baik itu kembali muncul di negara yang kita cintai. Ya, saya sangat mencintai Indonesia. Saya sangat mencintai yang namanya penegak hukum, kepolisian. Karena memang saya hamba Tuhan. Itulah tujuan saya supaya kebenaran itu benar-benar bisa dimiliki. Apalagi di namanya lembaga-lembaga institusi kepolisian, penegak-penegak hukum. Ya, Malam Pak Yusuf. malam. Ya, silakan Pak Irwan. Ya, Apa makasih ya yang Pak Yusuf. Kebetulan saya pakai HP biasa ya. Iya, ya. Itu jika memang apa yang dikemukakan Pak Pendeta itu benar adanya, ya memang pra peradilan sudah terlewati ya. Sudah. Demikian. Diputuskan tanggal 29 Mei, ya. Putusannya? Kalau teman-teman mau cari tahu bisa datang ke pengadilan dan di sana semuanya ada semua catatannya, prosesnya, ya. Apa Tanggal itu 29 Mei tahun siapa 2023. siapa pendeta itu bisa? Ya, itu bisa kita download saja, bisa dapat ya. Ya. Nah, intinya bahwa pra peradilan sudah selesai kan? Iya, betul. Nah, keputusan pengadilannya, hakimnya gimana Pak? Keputusan hakim pengadilan dia berkata seperti ini. Memang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Nah, Tapi ini atensi Gubernur Jawa Barat. Ya, si Ya. Ridwan Kamil. Makanya saya sudah bahas. Saya ditangkap itu atas perintah Ridwan Kamil. begitu. Nah, makanya satu-satu saya bahas ini. Oh ya. Ya, satu-satu saya bahas ini pejabat, khususnya pejabat-pejabat ini yang mengaku orang berpendidikan, tapi melakukan kejahatan. Gitu. Ya. Ya, berkolerasi membela mayoritas. Jadi Ya. apa maunya mayoritas itu yang mereka dengarkan. Ya. Makanya saya menduga loh ya, ini bisa terjadi deal-dealan karena uang berbicara. Betul. Ya. Karena uang berbicara, saya menduga boleh dong, karena saya tidak bersalah, bukan channel saya yang apa namanya, yang upload video itu, kok bisa saya yang di ini? Nah, Ya. apa mungkin MUI bayar uang banyak kepada polisi? Apa mungkin? Patut diduga Pak. Silakan teman-teman yang menghakimi, silakan teman-teman bersuara. Dan Patut tolong diduga, dengarkan. Ya, patut diduga. Patut diduga. Itu propam yang pada waktu itu diceritakan teman-teman pengacara, bahwa jika pra peradilan dimenangkan oleh Yusuf Manubulu, nanti keluar dari Polda bisa ditangkap lagi. Itu propam Alasannya? yang, iya karena mereka pokoknya saya harus masuk, gitu loh. Ya, berarti kan mungkin orang yang menitip pesanan itu mungkin akan tarik uangnya atau akan komplain. Gitu. Iya. Kemungkinan. Ya, silakan teman-teman yang apa namanya, bisa memberikan analisa juga. Kalau analisa saya seperti itu. Makanya penyidik-penyidik itu saya nggak usah sebutkan namanya, karena ini pangkat-pangkat cecere, ya. Saya tahu yang bertanggung jawab ini Kapolda. Mereka itu cuma menjalankan ini aja. Dan ada juga kepolisian di Jawa Barat itu yang saya tahu mereka tidak setuju dengan penangkapan saya ini. Yang ada pangkat kombes juga di situ. Cuma mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena yang didengarkan itu orang nomor 1 di Polda Jawa Barat. Si Ahmad Wiyagus ini yang didengarkan Kapolda. Dan ini jahat Betul. sekali kalau model cara kerja penegak hukum seperti ini. Ya, saya mau tunggu apakah Listio Sigit yang bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab dia harus mundur karena Kapolda itu yang angkat Kapolri kan. Ya. Gitu. Ataukah Presiden Jokowi yang punya wewenang yang lebih besar, orang nomor 1 di Indonesia, si Ahmad Wiyagus ini dipecat. Betul. Atau enggak bikin surat pernyataan permintaan maaf karena telah melakukan kejahatan sama pendeta Yusuf Manubulu. Oke, silakan Pak Irwan. Makasih. Iya, makasih. Mohon izin Pak ya. Ya. Jadi artinya bahwa putusan pengadilan pra peradilan itu dalam arti bahwa Bapak kan menang. Ya. Bukan Harusnya menang, kelihatannya mau dimenangkan ya. Hakimnya kelihatannya mau berjalan pada relnya. Artinya mereka menganggap bahwa penangkapan ini tidak wajar. tidak prosedural. Ya, tidak prosedural. Nah, pada waktu polisi-polisi penyidik itu melihat kelihatannya hakim mungkin mau memenangkan kami, nah mereka sudah
mengeluarkan statement di depan saya, di depan pengacara lagi pada waktu itu, nanti bisa aja baru ada mereka sudah kasih tahu, ada yang lalu juga begitu, begitu dinyatakan menang baru belum keluar dari dari Polda sudah ditangkap lagi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat sangat keji ini kalau cara-cara kayak begini. Nah, Betul. karena kelihatannya hakim mau memenangkan, artinya saya harus dilakukan proses yang sebenarnya gitu loh. Seperti itu, Pak. Ya, oke, memang begini Pak, ya fenomena yang terjadi di Republik ini, ya polisi yang di Republik ini bukan polisi negara, tapi polisi agama. Itu satu. Yang kedua, banyak itu penista-penista, tetapi tidak ditangkap. Yang ditangkap kemarin, diproses kemarin, Yahya Waloni. Ya, sebenarnya kalau lihat dari kasusnya Yahya Waloni, ya lebih kejam daripada Muhammad Kece. Faktanya bahwa Muhammad Kece 10 tahun, iya kok beberapa bulan. Ini kan unik. Iya. Ya, jadi negara ini dikuasai oleh aturan-aturan agama. Ini bukan negara agama. Betul. Ini, jadi waktu ya, ini sidang MKC lalu, setiap kali sidang itu ada kelompok ya ormas-ormas yang berjubah baju putih teriak-teriak terus ya. Jadi itu dengan tujuan untuk mengintimidasi ya Muhammad Kece dan juga persidangan itu supaya hakim itu memang benar-benar memenangkan apa yang mereka tuntut. Begitu. Betul sekali. Ya, jadi mereka takut ya akhirnya jual beli pasal terjadi. Ya. Iya. Di ruang pengadilan itu jual beli pasal. Betul. Ya ini terbukti di mana-mana. Nah, katanya ditekan oleh massa, tapi anggap penegak hukum. Kenapa harus dengar massa? Nah, karena dengar massa akibatnya apa yang terjadi? Tidak ada kebenaran. Semua yang terjadi adalah pemalsuan, kepalsuan semata. Ini yang terjadi di Republik ini. Nah, bagaimana pencari-pencari keadilan? Tidak sedikit orang ya, oknum-oknum yang setiap saat itu menfitnah, menghina. Ya termasuk salah satunya Abdul Somad. Mana dia ditahan? Ini fakta. Ya, jadi sekali lagi bahwa polisi di Republik ini bukan polisi negara, tetapi polisi agama. Ini masalahnya di situ. Ya, sehingga saatnya Tuhan tiba, nah baru satu-satu mengaku. Itu aja. Kita masyarakat kecil ini kita harus kemana kalau mau mencari keadilan? Ya. Tidak ada yang diharapkan polisi, tidak bisa. Sama halnya dengan kasus-kasus biasa, kasus-kasus lain, kasus-kasus khusus. Siapa yang berduit, dia tetap menang. Ini masalah yang ada di Republik ini. Nah, untuk itu memang sebagai warga negara, sebagai masyarakat jelata, yang notabene tidak punya pekerja, kami ini, jujur saja Pak, PDP kami ini prihatin dengan perlakuan ketidakadilan yang selalu diterapkan oleh para penegak hukum di Republik ini. Tetapi mereka tidak pernah pikir bahwa ada saatnya mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Dalam beraktivitas mereka ini akan hanya memikirkan sesaat. Ada oke. Ada tekanan, begini, jadi. Ini yang menjadi masalah, Pak. Ya, jadi ya kita berdoa lah. Kita berdoa. Sebenarnya kemarin itu tim kuasa hukum Bapak juga lapor si Ridwan Kamil, Pak. Patut diduga turut serta pasal 55. Harus lapor dia juga. Ya, karena betul. Kenapa tidak dilaporkan? Karena proses persidangan yang kami alami penuh dengan tekanan, ya. Seperti yang saya tadi sampaikan, pada waktu pra-peradilan saja itu kelihatannya hakim pengadilan mau memenangkan kami, tapi polisinya sudah memberikan tekanan, ya, memberikan semacam intervensi, ya. Mereka mengatakan kepada kami pernah ada kejadian bahwa dibebaskan, tapi belum keluar Polda, belum keluar halaman Polda, sudah kami tangkap lagi. Jadi artinya kamu silakan aja ke pra-peradilan, tapi kamu siap-siap nanti kalau keluar kami tangkap lagi, ya. Nah, alasan hukumnya apa? Kenapa, Pak? Alasan hukumnya apa kok ditangkap ulang? Iya, itulah makanya saya bilang tadi, ya. Saya menduga karena yang memberi pesanan itu kan sudah mutlak bahwa Yusuf Manubulu harus dipenjara supaya berhenti dengan channelnya, ya, supaya mengupload kesaksian-kesaksian orang yang dari Muslim terus percaya Tuhan Yesus itu jangan sampai diteruskan lagi.
Kalau Ya, saya menduga itu seperti itu, ya. ya, Makanya memang demikian. penyidik itu sudah memberikan tekanan kepada saya. Jadi mereka sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa kamu juga percuma, kamu ikuti pra-peradilan nanti juga keluar kami bisa tangkap lagi kok katanya. Coba. Nah, salah satu propam yang di Mabes itu yang ya pangkatnya juga lumayan, dia orang Kristen. Dia mendengar itu, ya. Sampai dia bilang, "Kalau begitu caranya lawan aja, pukul aja, ajak berantem aja kalau memang pakai fisik aja sudah sekalian. Kalau polisi-polisi itu nggak benar." Ya. Betul. Nah, ada satu juga propam di Mabes. Dia pada waktu tahu saya ditangkap dan dia tahu tuh mereka cara yang tidak wajar, tidak benar. Dia waktu kami sampaikan permasalahan bagaimana polisi mengepung rumah kami, dia malah bilang begini, "Kenapa Pak Pendetanya tidak lari aja?" Nah itu, karena apa? Karena ada juga polisi yang masih punya hati. Makanya saya sampaikan tadi di bagian awal, tidak semua, ya. Karena saya punya teman juga ada yang polisi, baik juga, dan saya punya keluarga juga ada yang polisi, ya. Makanya saya berdiri pada posisinya. Jadi apa yang terjadi sama saya ini adalah satu penghinaan karena nama baik saya dirusak, ya. Terus kemudian keluarga saya menderita karena saya dipaksa untuk dipisahkan dari keluarga hanya untuk memuaskan yang memesan, ya, yang memesan. Silakan bisa di-download. Kalau teman-teman ingin bukti, silakan, ya. Bagi ya, yang otaknya tertutup, ya, yang pikiran mabok agama, ya, yang artinya cuman taunya tangkap Yusuf Manubulu, silakan kalian download, ya, di pengadilan punya keputusan tanggal 29 Mei tahun 2023, ya, pra-peradilan. Di situ kalian bisa lihat itu bagaimana yang upload akun YouTube-nya yang membuat keributan keresahan itu adalah Bumi Islam, channel Bumi Islam, ya. Tapi mereka kok sama sekali ini. Nah, si Ahmad Kainama pada waktu itu juga dilaporkan karena pengacara-pengacara saya itu hanya pengen melihat polisi ini diskriminasi atau tidak, ya. Polisi-polisi ini benar-benar menjalankan hukum sesuai dengan hukum atau cuma karena dengan dasar kebencian, ya, atau diskriminasi atau pesanan. Sampai sekarang itu laporannya tidak ditindaklanjuti, ya. Si Kainama, si Bangke itu, ya, tidak pernah dipanggil pun enggak. Dipanggil pun enggak. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Ngeri ya, kasihan loh dia. Kasihan, ya. Saya terus terang, saya bersuara ini untuk apa? Untuk perbaikan kepada kepolisian. Nah, ada di live chat lagi menulis, saya nggak tahu ini orang disuruh atau apa. Kami polisi akan menangkap Anda lagi. Oh, Ya, itu akunnya namanya Muke Gile. Ya, karena Anda mengatakan Kapolda ini menjahati. Silakan. Saya sudah balas dia, Pak Pendeta. Ya silakan Anda tangkap. Anda berhadapan dengan saya. Saya sudah balas dia tuh. Oh sudah. Iya. Sudah. Saya sudah respon tadi. Silakan Anda tangkap. Ya, Anda yang berhadapan dengan saya. Iya, ini tambah bikin malu citra kepolisian nih orang-orang kayak begini. Nah, saya sudah kirim akunnya itu ke cyber itu. Jadi dia betul-betul polisi atau bukan? Iya, ya. Aneh sekali. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, saya sangat mencintai kepolisian negara Indonesia. Karena kenapa saya mencintai? Saya ini hamba Tuhan. Saya mau polisi ini kan penegak hukum. Ya. Saya mau supaya semua yang dilakukan itu benar-benar di dalam kebenaran. Jangan yang benar malah dijadikan jahat sebagai orang jahat gitu. Iya. Ya. Jadi tujuan saya supaya ke depannya ya, saya ingin melihat kebenaran itu muncul di negara yang saya cintai ini. Ya. Jadi polisi-polisi yang sebagai institusi yang menangani hukum, sebagai penegak kebenaran, penegak hukum itu kan kebenaran. Itu bisa memiliki ruang yang positif ya. Jadi jangan terus cita-cita yang di masa lalu seperti kejadian Verdi Sambo dan begitu banyak lagi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu ya. Itu jangan sampai terulang-ulang terus ya. Jadi itulah yang kami rindukan ya. Paling tidak ya Kapolri harus mundur karena Kapolda ini kan diangkat oleh Kapolri. Atau enggak Kapoldanya yang dipecat. Atau enggak tidak dipecat enggak apa-apa, tapi minta maaf lah. Ya. Gentleman lah untuk mengakui kalau yang namanya salah. Sama seperti yang saya cerita tadi, ada satu teman saya di negara lain, ya bukan di plus 62, dia dicatat imigrasi itu anaknya cuma 2, padahal anaknya 3. Dia hanya bertanya loh ke imigrasi.
kenapa anak saya dicatat di sini kok cuma 2, padahal anak saya 3. Imigrasi langsung merasa bersalah loh. Karena merasa pekerjaan mereka itu sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, karena kalau dimasukin cuma 2, berarti satu anak kehilangan haknya. Betul. Makanya imigrasi langsung minta nomor rekening. Coba lihat, negara yang luar biasa. Karena apa? Karena dasarnya ada kebenaran. Gitu. Itu yang terjadi, dan saya rindu supaya Indonesia ini belajar ya, yang baik itu diambil. Karena saya tahu Pak Jokowi berjuang sudah dengan susah payah supaya Indonesia ini makin ke depan itu semakin maju ya. Dan saya melihat bahwa ini keberlanjutan Pak Prabowo juga ada sinyal-sinyal positif ya. Makanya saya terus bersuara supaya apa? Supaya negara kita semakin ke depan itu semakin memiliki nilai yang diperhitungkan oleh negara lain. Amin. Nilai yang tangguh, nilai yang berwibawa, karena pemerintahan itu berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Silakan Pak Irwan kalau masih mau menanggapi lagi. Ya, demikian Pak. Ya, jadi memang negara ini amburadul, ya. Ya. Jantung atau nadi adalah hukum. Ya, benar. Ya, ketika hukum itu pincang, negaranya pasti amburadul. Ya, dan ini kalau pengamatan saya itu, ya, negara ini memang sudah amburadul. Dari sisi hukum saja tidak bisa diharapkan. Apa artinya penegak hukum? Ya, para hakim-hakim ini disapa dengan yang mulia, padahal yang mulia sebenarnya Tuhan. Ya, tapi toh di ruang pengadilan ya jual beli pasal juga. Siapa yang tidak butuh duit? Ini masalah. Nah, untuk itulah ya sebagai orang yang beriman, paling tidak ya kita berdoa. Semoga ada perubahan akhlak di Republik ini. Uniknya, yang paling unik di Republik ini adalah segala bentuk dan jenis aturan yang berlaku pada agama tertentu dipertaruhkan menjadi aturan di dalam Republik ini. Ini masalah. Padahal Betul. negara ini bukan negara agama. Benar, Pak. Ya, contohnya kemarin bulan lalu, tahun lalu, si Egy Sujana dia bilang harus dihapus. Agama bukan yang non-Islam harus dihapus. Kok enak saja dia ngomong. Kok diangkat juga oleh pemerintah. Ya, jadi memang diskriminatif di Republik ini luar biasa. Kepada saudara Anda yang memiliki akun namanya Muke Gile, silakan Anda lapor. Ya, Anda juga pasti ketemu saya. Ya, agar Anda ketahui bahwa akun Anda saya sudah kirim ke cyber. Cepat atau lambat, Anda pasti ketemu saya. Mungkin untuk sementara demikian Pak Pendeta. Tuhan memberkati, saya undur dulu, ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, malam. Ya, jadi memang kita perlu bersuara ya. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, Pak. Tuhan berkati Bapak ya. Amin, amin. Amin. Ya, teman-teman yang lain kalau mau masuk silakan. Jadi kita perlu bersuara karena memang kita mencintai Indonesia. Kita mencintai kepolisian, ya. Karena kalau kita tidak bersuara, siapa lagi yang bersuara? Kalau kita tidak bersuara, kalau Anda diam, tapi Anda sudah tahu itu bersalah, nanti Tuhan yang akan bersuara di dalam hidupmu, ya. Jadi begitulah, saya merindukan supaya Indonesia ke depannya semakin maju, bermartabat, berwibawa, semakin disegani di luar negeri. Karena bagaimana negara Indonesia bisa disegani? Yaitu yang dari hukumnya dulu. Hukumnya dulu, ya. Kalau hukumnya benar-benar, ya semua negara akan segan. Tapi kalau negara semua didasari dengan agama, ya apalagi dengan diskriminasi, ya, pembelaan itu cuma kepada mayoritas. Wah, ini celaka ini kalau begini. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada keadilan? Bagaimana Indonesia ini bisa jadi lebih baik? Ya, seperti yang video lalu yang sebelumnya saya buat itu, ngeri sekali, miris sekali saya lihat ini. Seperti Gilbert. Gilbert itu tokoh besar loh, tokoh agama, tokoh rohani Kristen di Indonesia. Tapi dia saja begitu ketakutan loh dengan pada waktu ada pasal penistaan agama. Ini pasal kalau saya bilang ini pasal mengandung kejahatan. Karena tujuannya ini untuk mendiskriminasi. Untuk menghajar yang minoritas. Untuk menghentikan gerakan-gerakan minoritas. Padahal itu kewajiban. Karena di dalam Injil ditulis pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kewajiban kami untuk memberitakan Injil. Ya, untuk membuat semua telinga untuk bisa jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi inilah yang berusaha untuk dibungkam oleh undang-undang penistaan agama. Karena undang-undang ini saya tidak tahu munculnya
pada waktu itu bagaimana formatnya, tapi ini undang-undang saya perlu beritahu ya. Jangan pikir kami minoritas tidak tahu. Kami tahu, ini undang-undang untuk menghentikan supaya minoritas di Indonesia benar-benar berhenti dan hilang sama sekali. Karena tujuan supaya mayoritas menguasai negara ini. Ya, nggak bisa begitu, Bos. Ya, negara kami juga tidak pernah meminta untuk lahir di Indonesia. Kami juga tidak pernah artinya punya tujuan dari awal. Tapi memang Tuhan yang mentakdirkan kami lahir di Indonesia. Terus kenapa kami tidak diperlakukan dengan adil? Ya, coba lihat mana yang dari Muslim yang pernah ditangkap untuk sebagai penista agama? Mana? Pemerintah-pemerintah penegak hukum, polisi-polisi mana? Ya, mana coba? Yang ditangkap itu cuma orang-orang Kristen. Padahal kata-kata apologet Muslim atau ustadz-ustadz itu keji seperti si Somad itu loh. Disalib pada jin kafir. Disalib pada jin kafir. Dari mana ayatnya kamu bisa bicara begitu, Somad? Tapi orang begini kok aman, tidak pernah ditangkap ini. Ya. Kapan Indonesia ini bisa jadi benar kalau polisi ini tidak ada keadilan? Somad sudah dilapor tapi sampai sekarang tidak pernah ditangkap. Ini jelas-jelas ini kejam, menghina nih. Sangat menghina kekristenan. Dan tambah diperparah lagi, aras gereja benar-benar tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi di Indonesia. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita terus berjuang. Saya bersyukur Tuhan memberi saya kekuatan untuk bisa bersuara, paling tidak didengar. Ya, kalau didengar tidak ada tanggapan, tidak ada respon, ya, saya akan coba lagi bersuara. Ya, dan saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan saya, satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau kalian tidak respon ini, nanti Tuhan saya yang akan bicara. Percayalah bahwa kita sebagai kaum minoritas, kita punya Tuhan yang adalah Tuhan yang maha adil di atas segala keadilan di muka bumi ini. Marilah kita terus saling mendoakan sebagai orang-orang yang percaya. Kita percaya Tuhan Yesus yang akan berpihak pada kita, yang tak pernah meninggalkan kita, umat-umatnya, sekalipun kita tertindas di dunia yang nyata, secara khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikianlah saudara, kiranya video ini boleh membuka mata hati kita semua terhadap mirisnya hukum di negara Indonesia tercinta ini. Kiranya video ini bermanfaat dan silakan di-share kepada orang yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.